masalah pemasaran, Mas. Sampai sekarang ini saya kesulitan pemasaran. Yang konsumsi beras organik ya cuma itu aja. Orang-orang dinas loh, orang dinas pertanian loh, jarang yang konsumsi beras organiknya. Terus masalah kendalanya ya cuma itu pemasaran. Dari dulu itu pemasaran. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya itu. Saya sampai putus asa wis peraya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanian organik untuk saat ini untuk di wilayah Jombang itu sangat sulit untuk dilakukan. Makanya kita mencari seorang narasumber yang saat ini sangat kompeten. Nah, untuk itu berkesempatan kali ini kita akan kupas tuntas dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita mulai wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Universitas Darul Ulum Jombang, dari Prodi Agroteknologi, ingin membuka wawasan untuk anak-anak muda terkait pertanian organik. Kiranya Bapak membantu kami dalam mencari informasi ini, menggali informasi tentang pertanian organik yang Bapak lakukan, yang sudah beritanya tersebar sampai kemana-mana. Ya. Untuk itu boleh kiranya perkenalan Bapak, silakan. Ya. Nama saya Pak Spandi. Kalau dulu ketua kelompok Banjarsari, kalau di dinas sampai sekarang kelompok organik. Kalau ada undang yang diundang itu kelompok organik. Gitu. Kami tanam organik mulai 2013 sampai sekarang. Pertama kami kan mencari anggota untuk beralih ke tanaman organik. Awalnya kami anggota 7 orang dengan luasan 3 hektar. 3 hektar. Kemudian kami bisa mengembangkan lahan lokasi sampai 7 hektar. 7 hektar waktu sertifikasi, pengajuan sertifikasi itu direalisasi 6 hektar waktu itu dengan anggota 12 orang, sekitar 12 orang anggotanya. Nah waktu itu kami didampingi oleh pihak dinas pertanian, kemudian ada Plitmas dari Malang, Universitas Brawijaya. Itu yang punya program waktu itu. Jadi selama organik ya waktu itu kan masih gencar-gencarnya organik. sampai sekarang juga masih cuma untuk mengembangkan lagi itu sulit sekali. Untuk mengembangkan lahan, untuk mencari anggota untuk organik itu juga sulit gitu. Karena tidak mudah mengenai administrasinya juga kan gitu. Sampai sekarang ya. Kemudian kembali lagi, jadi teman-teman anggota itu kembali lagi ke kimia. Dan sampai yang 6 hektar turun sampai 5 hektar. 5 hektar kemudian turun lagi 3 hektar. Kan iya. 3 hektar, setelah 3 hektar ini tinggal 1 hektar. Ini mas saya yang terakhir ini.
Itu. Dan sampai sekarang ini cuma saya tok yang tinggal 1 hektar organik itu. Kalau ini Pak, seberapa sulit sih untuk lahan untuk menjadi sebuah lahan yang menjadi organik itu? Sebetulnya tidak sulit. Iya. Ya kan banyak apa itu tentang pupuk, Iya. pupuk cair, pupuk padat kan, pupuk kandang nggak pakai pupuk kandang, pupuk cair kan banyak itu untuk pestisida juga banyak di sekitar di kebun-kebun sekitar rumah itu sudah nggak sampai beli mahal-mahal sebetulnya. Iya. Itu cuma gimana orang-orang kan nggak mau secara gitu kan, maunya kan instan tadi. Itu Iya. jadi nggak mau. Jadi saya ini masih ada apa itu pestisida nabati itu masih ada di cirikan masih ada, belum saya pakai. Itu bahannya biasanya dari apa Pak? Untuk ini ya tuh. Kalau pupuk cair itu banyak dari serabut kelapa, sama airnya. Nah, itu sama airnya, terus air leri khususan beras itu. Iya. Nah, itu kemudian bongkol pisang dicacah. Nah, itu kemudian kasih airnya nggak usah, kalau lebih baik air leri itu tadi nggak usah ditambah air biasa, kan lebih banyak air leri kan lebih baik. Ya itu. Kemudian diplementasi direndam sampai 1 minggu sampai 10 hari baru diaplikasikan ke lokasi. Berarti untuk lahannya untuk nggak tergantung berapa lamanya dia memakai pupuk kimia atau gimana untuk memulai pertamanya itu maksudnya. Iya. Kan ada ya, juga ada apa itu E4 itu. Ya, itu untuk apanya, untuk mempercepat untuk mempercepat. Terus untuk ini Pak, terkait padi ini kan kemarin dengar kan ada sertifikasinya dari Bapak gitu. ya. Itu prosesnya itu gimana untuk Bapak untuk mencapai padi yang sudah terverifikasi organik itu? Yang dimaksud? Untuk Bapak ke jenjang mendapatkan sertifikasi itu, itu prosesnya gimana Bapak itu? itu yang sulit, yang sangat sulit. Iya. Memang. Makanya sampai sekarang teman-teman se-Kabupaten Jombang ini nggak ada yang sampai mencapai sertifikat. Iya. Soalnya kesulitannya itu, apalagi sekarang. Dulu kan masih ndak rumit-rumit gitu loh. Iya. Jadi ya nggak dipersulit juga kalau sudah berjalan seperti saya ini. Pertama kan harus sesuai, harus sesuai apa, betul-betul sesuai alat yang kita terapkan, gitu loh. Iya. Kan mengenai lahan juga harus betul-betul bebas dari kimia, kan gitu. Jadi selama kami beralih ke organik, ya udah nggak berani ngasih kimia, obat-obatan pestisida, walaupun jenis kimia sedikit pun nggak berani. Berarti nggak ada sampai berapa lama orang ini memulai untuk menjadi petani organik ini, belum tahu Pak ya untuk ini apa lahannya itu. Nah, kami kan 2013 itu mulai alih ke organik, jadi sudah saya putuskan kimia, pestisida itu saya putus total. Terus kemudian 2015 itu ada pelatihan ya di Malang, Ketindan sana untuk mencapai sertifikat. Jadi program ini pas
tanam organik sampai pasca panen itu kemudian kami 2015 itu lolos sertifikat 6 hektar itu. Kemudian 6 hektar, kemudian 2018 itu sudah habis masa berlakunya 3 tahun, berlakunya 3 tahun, harus diperbarui 3 tahun. Kemudian ada COVID itu 2018 ada COVID, orang-orang dinas mau diperpanjang, ditunda sampai 2021 kemarin. Baru diperpanjang lagi. 2021 diperbarui, kemudian sampai sekarang kan sudah habis. 2024 ini sudah habis. Terus untuk komoditasnya Pak, itu apa hanya padi atau ada yang lainnya? Yang tercantum di sertifikat cuma padi, kacang hijau, wijen. Lainnya nggak ada yang dicantumkan di sertifikat itu ada yang bisa ditanam untuk organik. 3 komoditas itu Pak ya. Terus kacang untuk hijau, wijen. Untuk jenis padinya apakah ada tertentu? Maksud saya itu seperti untuk saat ini kan ada contoh yang nampak, ya. Terus jenis-jenis untuk varietas. Iya. Kan beras kan khusus buat konsumsi, ya. Harus pakai pokoknya kami harus pakai yang punel, yang jenis punel pokoknya. Jenis punel. Seperti Cerang, seperti Bramo. Kemarin tuh apa itu Denok kan punel. Oh iya. Itu yang jenis punel pokoknya. Varietas apa saja boleh, tapi kan kita kan khususnya kan untuk dimakan, untuk konsumsi, bukan untuk bahan lain. Jadi varietas ambil yang jenis punel pokoknya. Berarti bisa dibeli di toko-toko di mana saja? Apa ada khusus yang mensuplai Bapak untuk bibitnya? Iya. Enggak. Kalau bibit dari kimia bisa, cuma kan ada aturan. Ada aturan untuk bibit itu. Berarti kalau kami biasanya kan ya bibitnya yang sudah kami tanam itu tadi. Jadi kami tanam lagi untuk bibit lagi. Berarti enggak dari yang lain, berarti yang sudah gitu yang Pak. Sudah organik ini. Kalau nggak ada ya terpaksa padi dari kimia nggak masalah, cuma ada aturan untuk proses pembibitan itu tadi. Berarti kalau untuk berapa lamanya Bapak memakai organik itu mulai tahun berapa? 2013. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Yang bertahan cuma Bapak saja. Iya. Yang lain sudah beralih kembali ke kimia. Soalnya masalah pemasaran, Mas. Sampai sekarang ini saya kesulitan pemasaran. Jadi kan yang konsumsi beras organik ya cuma itu aja. Orang-orang dinas loh, orang dinas pertanian loh, jarang yang konsumsi beras organiknya. Ya ada cuma ini pelanggan ini Bu Nuning. Orang-orang dinas ini sampai sekarang. Kemarin saya bilang, Bu, saya mau berhenti organik. Ini Bu Nuning bingung. Kan PPL Kabupaten. Iya. Bu Nuning. Terus alasan Bapak pertama untuk bergabung untuk menjadi petani organik niku napa Pak? Alasan pertama jenengan niku. Kan saya beras sehat gitu kan. Maksud saya kan gitu ke depan kan yang lebih baik, lebih bagus kalau itu kan tanpa kimia, tanpa pestisida, termasuk alami ya. Nah, kami tertarik itu ke depan untuk makan beras organik kan
lebih bagus, lebih baik gitu loh. Terus masalah kendalanya ya cuma itu pemasaran. Dari dulu itu pemasaran sampai sekarang. Sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang nggak ada, cuma ya itu. Nah, kemarin tuh beras biasa harganya melambung tinggi. Saya jual itu biasanya kirim Jombang itu harga 14.000 per kilo nih. Terus beras biasa itu beras lokal sampai 14.000. Masuk. Terus jadi orang-orang tak minta minta harga. Saya harus ikut naik ini harga. saya kasih harga 16.000. Itu pun saya ngirim ke sana. Yang ke dinas sana. Jadi ada permintaan 10 kantong, 20 kantong, saya ngirim ke sana. Terus 2 minggu belum tentu habis. 2 minggu. 2 minggu belum tentu habis. Itu kan saya nunggu minta ada permintaan lagi. Ya terus lainnya kan nggak ada. Cuma ya orang itu ada yang ngambil, yang nyerap berasnya itu. Sampai sekarang ya itu. Saya sampai putus asa wes peraya ini. Terus untuk ini Pak, sebelum tanam itu kan pasti ada yang namanya pengolahan lahan. Iya. Terus untuk budidayanya itu kan apakah sama kayak tanam bibitnya, terus pengolahan lahannya? Sama, cuma kami kan nggak pakai kimia sebelum diolah, sebelum itu kami pakai itu tadi apa itu komposter untuk pengurai tanah itu tadi yang bikin sendiri. Bisa dibikin sendiri, bisa beli di pabrikan juga kan gitu. Tapi lebih simpelnya bikin sendiri sampai banyak gitu kan nggak masalah. Berarti hampir sama Pak ya dengan untuk sama. yang umumnya Sama. Cuma kan biayanya kan ya hampir sama kok. Cuma kami kan nggak pakai pupuk. Nah, pupuk kimia kan mahal. Nah, itu tadi. Cuma penyangannya ini banyak. Yang lebih. Iya, banyak makan biaya. Kan pakai tangan manual Pak ya. Mekanik isinya ya. Terus kalau di sini kan pakai belak itu kan nggak ada. Jadi tanam biasa. Tanam acakan biasa. Acak biasa Pak. Bukan nggak pakai belak gitu. Gitu. Jadi tanam manual biasa, acakan gitu. Kalau untuk umurnya nih Pak, umur tanamnya itu apakah sama? Kalau umur sama-sama jenis varietas, iya. Itu memang lebih cepat organiknya. Maksud saya umur tanam kalau yang biasa umum itu kan orang-orang bisa sampai umur 15 hari. Oh iya. Ya sama. Kami nggak pernah sampai itu sebelum 15 hari sudah tanam belum ya. Di atas 15 hari. Di bawah 20 hari sama. Cuma umur panen. Ya umur panen memang lebih cepat organik. Lebih cepat organik ya. Jarak tanam ini Pak? Sama. Sama umurnya gitu aja kayak. Cuma ya itu umurnya lebih pendek. Bisa 10 hari sampai 1 minggu sampai 10 hari dibandingkan yang kimia itu tadi. Kalau lebih cepat organik panennya. Lebih cepat ya. Terus untuk ini Pak, kan nggak semua orang itu mengerti pengelolaan petani organik Pak. Untuk SDM-nya, orang-orangnya ini apakah pekerjanya kan nggak selamanya Bapak sendiri yang turun. Nah, pekerjanya ini apakah orang-orang yang sudah terlatih atau yang sudah ada pelatihan tertentu atau sudah ada kelompok tertentu dari Bapak? Nggak masalah pekerja ya.
sama-sama saja. Sama saja. Dan tidak orang terpilih, tidak. Wah, jadi cara pengelolaan lahan sama juga. Cuma kami pemupukan itu sing nggak sama, terus penyiangan juga nggak sama. Kalau orang-orang kan sekarang kan mengandalkan obat rumput. Iya. Ya. Terus untuk ini kan kita masuk ke dalam ini Pak, ketika sudah mulai produksi kan pasti ada kendala hama dan penyakit Pak. Ya. Nah itu gimana untuk pengolahan ini organik ini? Untuk mengatasi penyakit. Iya. Penyakit. Memang organik, tanaman organik itu lebih kuat daripada yang kimia untuk penyakit entah wereng, sundep, itu kan paling kan penyakit tanaman padi kan, wereng, sundep itu. Kalau tikus sih sama-sama, ya kan? Itu memang lebih tahan organik. Lebih tahan, maksudnya lebih tahan itu tanamannya itu lebih kuat. Iya, lebih kuat organik. Kan nggak pakai kimia. Iya. Jadi batang padinya itu keras kan, lain kan. Kalau dengan pakai kimia. Kalau nggak pakai kimia kan empuk mesti nih. Iya. Kalau organik memang kan banyak sering kena sebelang ini kan bukan organik, kan tanam biasa kimia. Tanam kimia. Nah itu kan ada wereng, saya tenang aja. Ya ada, cuma nggak sampai parah seperti itu, seperti yang pakai kimia itu. Ketika ada hama atau penyakit itu, Bapak mengatasinya gimana? Untuk ya itu tadi, untuk pestisida. Iya. Ya kami ambil seperti pon-pon itu tadi, ya kan? Kayak lengkuas, kayak serai, kayak jahe, pokoknya pon-pon itu tadi. Pon-pon direndam, difermentasi. Bisa ditumpuk kemudian direndam. Terus daun yang pahit-pahitan gitu bisa. Kalau untuk ini nggak ada ini Pak, tumpang sarinya nggak ada ya? Nggak ada. Cuma padi. Cuma kalau kami sebelah kan aturan kan harus ada pagar. Iya. Barrier. Ya barrier itu. Iya. Pagar pembatas supaya tetangga ini nyemprot nggak sampai kena tanaman kimia, tanaman organik tadi. Jadi kami kasih pagar tanaman jagung. Jagung yang di pembatas di sebelah tetangga itu. Jadi untuk penyemprotan nggak sampai terlalu kena tetangga kalau menyemprot itu. Memang aturannya harus gitu. Kalau tetangga sebelah itu bukan organik harus pakai pagar. Tanaman juga. Ya, tanaman juga. Boleh tanaman, boleh dari bunga-bunga bunga matahari, itu kan juga bagus ya. Iya. Terus kalau untuk pemupukan Pak, pertama pemupukan itu pada umur berapa Pak? Apa mulai dari pengolahan lahan itu sudah ada? Mulai ya, sebelum pengolahan lahan itu sudah kasih itu tadi komposer untuk pengurai tanah itu tadi yang atau rendaman pupuk cair itu tadi bisa, kan sudah ada E4 untuk nambah penguraian tanah, mempercepat sebelum di belum diaplikasikan ya. Terus untuk berapa kali itu Pak untuk pemupukan mulai dari awal sampai menjelang panen itu?
Kalau pemupukan ya tidak terbatas kan. Apa itu 1 minggu sekali kasih pupuk lagi, 1 minggu sekali kasih pupuk lagi. Pupuk anu kan enggak seperti pupuk kimia, begitu dikasih langsung kelihatan pertumbuhan, perubahan itu kan selalu kelihatan. Kalau itu kan enggak, agak lambat gitu ya. Lambat kan. Dikasih yang banyak nggak apa-apa kan gitu. Sebanyak-banyaknya pokoknya. Yang pakai POC itu apa pupuk padat yang dari ini Pak, dari pupuk kandang. Pupuk kandang. Kalau pupuk kandang sebelum dimulai itu waktu musim kemarau dimasukin pupuk kandang. Nah, ya waktu kemarau kan itu jadi dikasih pupuk kandang sekali itu ada sebanyak-banyaknya pokoknya. Waktu kemarau itu. Waktu kemarau. Jadi setiap waktu kemarau dimasukin pupuk kandang. Jadi nanti kalau sudah ada tanaman, kalau sudah mulai ada tanaman ya cuma itu pakai pupuk cair gitu kan. Pestisidanya juga gitu. Kan lebih bagus kalau pupuk kandangnya itu terurai campur tanah kan. Tapi kalau musim hujan kayak gini kan kadang-kadang itu kan suntep gitu Pak. Ya, musimnya itu kan suntep itu gimana itu untuk ininya Pak? Kalau suntep ya itu tadi aman. Aman Pak ya? Aman. Betul. Enggak. Tetangga itu kena suntep bingung. Saya tenang aja. Enggak pernah. Masih ada wereng. Wis tenang wis apa jare sing kuasa wis kan tak kasih obat-obatan enggak berani. Jadi obat itu tadi Pesnap bikin sendiri itu tadi. Untuk dosisnya enggak ditentukan Pak ya? Enggak, sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Bagus yang bebas aja berarti ya. Tergantung yang apa itu bikin sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Terus aplikasi juga gitu. Wis 1 liter dikasih 1 tank nggak masalah, lebih bagus lebih. Enggak ini apa? Nggak sampai pengaruh ke tanaman. Atau enggak. Lain kalau dengan kimia. Iya. Enggak pakai ini Pak, pupuk kompos buatan sendiri gitu. Iya, itu dia pakai. Kalau pakai itu kan harus yang masih lahan kosong gitu. Jadi kami pakai pupuk padat, pupuk kandang itu lahan yang masih kosong. Waktu musim kemarau. Untuk ini hama penyakit yang paling sulit yang pernah Bapak tangani waktu ini apa di lahan itu apa? Ya cuma orang itu. Orang itu ya. Kalau hama kan Malangsang itu penyakit apa hama ya? Hama. Hama, kayak tikus bahkan hama. Nah, ini tikus kan kita lahan organik kan gak berani ada bahan kimia yang ada di lokasi situ kan. Iya. Jadi kalau banyak tikus kami kasih makan ubi. Kasbe itu. Nah, kasbe itu saya kasih makan kasbenya gitu loh. Iya. Jadi nggak makan padinya gitu loh. Bisa mengurangi. Pernah nggak untuk Bapak ini mendapat serangan secara masif banyak gitu Pak untuk apa ini parah gitu untuk beberapa lokasi gitu, pernah nggak untuk yang sangat sulit untuk Bapak tangani gitu? Tapi nggak pernah ya. Belum pernah. Nggak pernah ya. Mengenai tikus ya. Yeah. Ya nggak sampai parah seperti teman-teman sampai nggak panen, sampai tinggal di pinggir aja. Nggak pernah. Jadi tadi saya kasih makan kadang-kadang ya padinya. Padi tak kasih makan padi, dimakan padinya, nggak sampai makan tanaman itu. Kalau kasbenya sudah habis ya tak kasih padi aja.
Terus ada nggak Pak metode dini ketika Bapak di lahan, oh ini sudah mulai kena wereng, ini sudah mulai dimakan walang sangit. Ya, Ada nggak untuk Bapak metodenya untuk antisipasi. ya, antisipasinya? Ya itu tadi. Kami kan kadang-kadang penyiangan kan manual Ya, dengan pekerja pakai tangan, orang-orang perempuan itu kan sudah tahu ada wereng. Waktu kecil-kecil kan kecil itu ini wereng rupanya. Ya itu baru kita aplikasikan untuk pesnapnya itu tadi. Terus niki tantangan terbesar jenengan niki untuk mempertahankan kesuburan tanahnya niku pripun Pak? Gimana? Ya ini ya, untuk ini kan lahan saya kan masih bebas kimia. Iya. Sementara ini masih Iya. bebas kimia. Jadi kami ya nggak terlalu saya juga berpikir gitu. Wah ini nanti lahan kembali lagi seperti lahan orang-orang. Terlalu padat. Iya. Nah, terlalu padat lain kan yang biasanya lahan kimia dengan lahan saya itu sudah beda jauh sudah. Iya. Saya juga gitu, berpikir gitu. Untuk mempertahankan ya tetap saya kasih pupuk kandang kalau musim kemarau tetap gitu. Dan terus untuk kan belum pernah dimasukin pupuk kimia. Iya. Ya, dari rencana ini saya tak kasih sedikit-sedikit saja gitu loh, nggak terlalu banyak-banyak. Jadi untuk pemupukan sudah saya pikirkan, wah kasih sedikit-sedikit aja, nggak terlalu banyak. Terus untuk ini Pak, kan nggak semua pupuk ini kan bisa mengakomodir yang ada. Maksud saya kan ada unsur NPK-nya. Ya. Nah, Bapak mengatasi ini saumpama dalam keadaan vegetatif. Tanaman ini kan butuh urea. Ya. Yang pasti urea pasti banyak. Tapi Ya. kalau untuk fosfor dan kalium itu kan tanaman nggak semuanya dapat gitu loh Pak. Untuk mengatasinya nih gimana Bapak? Untuk urean. Untuk yang ya NPK ya entah itu fosfor atau kaliumnya. Kalau untuk urea kan pasti banyak dari ininya Pak, dari pupuk entah itu POC atau Iya. dari pupuk kandangnya itu kan banyak. Tapi kalau untuk yang lainnya itu Pak, untuk mengatasinya gimana Pak? Ya untuk rencana Apa dari pupuk itu aja atau gimana? pupuk makanya pupuk kimia kita beri secukupnya, tidak sampai terlalu banyak. Jadi untuk pupuk cair yang pakai itu mol, Iya. ya tetap dikasih, tetap dimasukkan. Terus Bapak selama melakukan perjalanan melakukan pupuk organik ini, apakah secara rutin melakukan analisa tanahnya nih Pak? Nggak, kurang rutin masalahnya. Tapi tetap di ini Pak ya, tetap dicek itu Iya. untuk tanahnya nih. Kadang-kadang bapak-bapak PPL minta sampel, Iya. kurang gitu untuk ngecek tanah. Dan tak kasih sampel, tak ambil tanah itu. Jadi selama ini masih tetap entah itu diambil dari bapak-bapak PPL itu tadi Iya. Pak ya. Terus untuk ketika Bapak menghadapi kemarau itu kan manajemen air itu kan sangat diperlukan Pak. Iya. Nah, niki tekniknya Bapak ini untuk menerapkan pertanian organik niki pripun? Entah apa itu dari pompa atau dari sungai itu gimana? Dari sungai.
dari sungai? Nggak, di sini nggak ada sumur. Oh, enggak ada sungai. Nggak ada sumur, nggak bisa dibor, nggak mampu. Jadi dari aliran sungai. Aliran sungai Pak ya. Terus ketika kadang-kadang ini di tengah perjalanan, di tengah produksi Bapak menanam padi organik itu kan pasti kendala air itu kan pasti ada Pak, Ya. waktu kemarau. Terus dalam keadaan hujan gini kelebihan air itu juga Ya. pasti kan Pak ya. Lah untuk mengatasinya itu yang Bapak lakukan itu gimana? Kalau tanam organik itu lebih banyak lebih kayaknya lebih banyak air harus. Harus banyak air. Kalau soalnya yang ada di lokasi, kalau yang banyak air itu terlalu hijau subur. Kalau satu peta gitu aja, ini yang kena air terus ini yang enggak, itu sudah beda itu. Kelihatannya harus banyak air. Jadi kan setiap hari pagi sore itu sama terus untuk supaya air tidak supaya air bisa genangi lahan terus gitu. Jadi kalau waktu musim kemarau itu pernah nggak Bapak itu airnya itu sampai terlambat untuk pengairan ini Pak, Ya, waktu juga, kemarau? Ya ada juga pernah ya. Itu berpengaruh nggak untuk hasilnya itu? Iya pengaruh juga. Karena itu pertumbuhan ini lain kita. Kalau kena air itu lebih bagus pertumbuhan. Jadi untuk pengairannya ini masih pakai pengairan yang dari sungai Pak ya. Terus ini Pak, apa nggak ada dari lingkungan Bapak ini untuk yang melanjutkan untuk menjadi petani organik ini Pak? Karena dilihat dari tadi kan orang-orang ini kan banyak yang sudah mulai beralih kembali ke awalnya ini. Kelihatannya nggak ada sama sekali. Apa nggak ada ini Pak untuk menularkan maksudnya untuk ke kecamatan yang lain, entah itu ke Sudah ada. Ngorong. Kami kan Gapotan. Iya. Kan setiap bulan ada rutinan kumpulan Gapotan. Iya. Kalau bahas masalah tanaman organik sudah kami sudah kami bisa maksud saya kami bisa bantu kalau mau tanam organik. Iya. Jadi bisa kami yang nyerap hasilnya gitu, untuk penjualan bisa kami yang jual gitu loh maksud saya. Iya. Ya, sampai sekarang teman-teman ya nggak ada yang minat sedikit pun nggak ada yang minat. Cuma saya ayo dicoba satu peta aja, nggak usah banyak-banyak, dimakan sendiri kan gitu. Iya. Itu juga ya orang-orang nggak kelihatannya nggak itu, nggak ada respon jelas. Respon. Terus untuk ini untuk panennya ini Pak, apakah lebih cepat dari seumpama kalau untuk yang normal, untuk yang kimia itu kan bisa sampai 120 hari. Ya. Nah kalau untuk organik itu gimana? Kalau untuk organik sampai ya itu tadi ada selisih 1 minggu sampai 10 hari selisih panen. Umpama tanamnya itu sama, Iya. nah, tanggalnya ini sama, harinya sama, itu selisihnya itu tadi sampai 2 minggu kelihatannya gitu. Cepat gitu ya. Terus untuk ini jumlah malainya ini kan apa lebih banyak, apa sama? Sama. Oh sama ya. Sama. Tergantung varietas. Iya. Varietas yang ditanam. Terus untuk waktu panennya itu Bapak menggunakan mesin seperti orang-orang itu apa manual tangan orang-orang itu? Manual.
Manual gitu Pak. Manual, pakai manual tangan orang-orang pekerja itu. Terus sewaktu panen apa sama ininya apa penanganannya dengan padi yang Ya, biasanya? sama. Itu juga dijemur Iya. sampai kering atau gimana? Iya. Ini ya. Untuk prosesnya itu. Untuk proses panen toh. Iya. Proses panen sama, kita pakai rontok juga, ya kan? Rontoknya ya di lahan sana, di lokasi sana untuk perontok padinya. Kemudian ya kalau orang-orang kan padi kimia kan langsung jual. Kalau Iya. kami kan enggak. Jadi ya kami jemur, kemudian simpan. Kalau ada permintaan baru kita proses beras. Kan kita kan punya seleb sendiri, Iya. ada penggilingan padi sendiri. Terus untuk hasil pertanian organik ini kan target utama Bapak itu siapa sebenarnya? Untuk kan nggak semua orang Pak Iya. makan beras organik, apalagi kan harganya pasti berbeda. Iya. Pasti harganya lebih di atas kan Ya, daripada yang daripada umumnya yang gitu kan. Iya. beras lokal. Iya. Target pasar utama Bapak itu siapa sebenarnya? Enggak ada ya. Kan Pak Rudi waktu itu kan juga berupaya untuk memasarkan misalnya. Iya. Masuk ke supermarket itu kan saya nggak berani gitu. Nggak beraninya tidak mencukupi, kan harus rutin. Iya. Takutnya sampai terlambat gitu kan itu kan kontrak termasuk. Iya. Saya juga nggak mau gitu. Jadi wis seadanya siapa saja yang mau beli ya tak layani gitu aja. Jadi sampai sekarang orang-orang dinas itu ya cuma itu Bu Nuning ini sampai sekarang sampai aktif. Terus ada Bu Lulu ini teman teman studi banding ke Jakarta waktu itu. Berarti sampai saat ini itu pemasaran Bapak itu langsung ke konsumen gitu Pak ya? Enggak ke minimarket, Iya enggak. market yang lebih besar gitu. Untuk ini Pak, marketplace maksud Shopee atau Enggak pernah. Nggak pernah Pak ya? Belum pernah sampai Belum. jual ke online gitu Pak? Enggak pernah. Oh, Cuma, belum. ya cuma itu ada yang konsumsi ya, cuma itu tadi. Kalau ke yang Bu Nuning ini bantu jual. Kalau Bu Lulu ini memang pedagang, Iya. punya toko itu. Rumahnya ya di Jombang sana. Terus untuk menentukan harga Bapak, Ya. ya Ini masalah harga kami yang sudah berjalan itu Iya. kan memang harga 14.000. Iya. Saya kirim 14.000 per kilonya. kilo. Terus saya minta kenaikan itu yang sulit. Terus yang jual sana itu ada perubahan harga itu kan saya nggak enak gitu loh. Yang kemarin saya nekat, waduh, mau beras lokal 13.000, 14.000 mau pancet iki katanya medan berorganik padha mbek beras premium. Iya. Ya. Jadi saya minta kenaikan 16.000. Bisa diterima juga. Terus Iya. waktu itu stoknya udah habis. Jadi sampai sekarang stok sudah habis, berupa padi keringnya juga habis. Jadi sampai sekarang sudah total habis. Terus ada nggak Pak strategi pemasaran Bapak itu untuk bersaing dengan padi
yang pada umumnya untuk dari segi pemasaran? Apa cuma dari ini aja orang dinas itu aja? Ya dari orang dinas saja, nggak ada. Kalau untuk yang warga-warga lokal sini? Ya nggak ada. Nggak ada. Ya ada yang dikit tapi harga ya cuma apa itu selisih gitu aja, selisih sedikit dengan harga beras medium. Kalau sini kan medium, nggak ada beras premium. Iya. Kalau orang-orang dusun sini yang dimakan hari-hari kan beras medium itu. Terus? Jadi kalau saya tawari beras organik ya tak kasih selisih 1.000 gitu aja, nggak sampai terlalu mahal-mahal. Cuma nggak pakai kemasan kan. Iya. Kalau ini kan masih ada Iya. kemasan untuk kemasan beras organiknya ini. Ini kemasannya untuk 5 kilo. Ini stikernya ada 3.000. Stikernya 2 itu Surabaya itu 3.000. Stikernya. Terus plastiknya ini 500. Satu kantong itu 5 kilo sudah kena biaya ini 3.500 kan. Iya. Terus untuk perkembangan sampai saat ini Pak, apakah ada penambahan kuota untuk ini apa orang-orang permintaan maksudnya permintaan berasnya ini apa stagnan tetap ya. Tetap. Apa malah berkurang atau gimana ya Pak? Ya, kalau itu kan tetap nggak ada, cuma ya saya kasih nambah gitu aja juga masih ada Pak, masih ada sisa. Kalau ya 10 ya minta 10 kadang tak 10 tak kasih 12 gitu ada kan, karena kalau sudah ada di sana kan diterima aja gitu sama saya. Nah itu pun prosesnya kami kan sudah dari selepan itu kami kipas pakai blower. Oh iya. Jadi saya kipas, saya resik jadi nggak ada katul-katul yang nempel di beras, dari beras ini bersih gitu kan. Terus menir juga bisa bersih juga menirnya. Ini Pak, seumpama ini Pak, ada seseorang yang ingin belajar untuk menjadi petani yang organik, untuk beralih ke pertanian organik ini, ada nggak Pak saran untuk orang-orang ini yang seumpama ada yang beralih dari kimia ke organik ini Pak? Saran dari Bapak gitu. Maksudnya saran kami pendukung atau ya apapun yang ngajak gitu. Iya. Cara nggak ada. Yang diajak juga gitu loh Mas. Iya. Yang diajak ini sulit sekali. Ya, seumpama ada gitu Pak, seumpama ada petani, iya. Ya, itu gimana maksud saya itu saran Bapak itu untuk menjadi petani organik itu begini itu maksud saya itu gitu. Ya gimana ya, petani organik ya cuma sama saja, cuma bedanya cuma perlakuannya sama kan, cuma pemupukan, masalah masalah itu juga sama kok, hampir sama semuanya Pak ya. Cuma untuk nggak ada perbedaan, cuma bedanya cuma ya masalah pemupukan gitu kan. Terus pandangan Bapak itu untuk melihat ke depan petani organik itu gimana sih Pak? Untuk seluruh Indonesia maksudnya untuk wilayah yang lebih luas lagi Pak. Gimana ya? Untuk saya rasa Indonesia itu sulit Mas, lain kalau dengan negara-negara luar. Iya. Saya percaya itu. Lain pokoknya dah. Ya apa ya? Sekarang Banyuwangi itu teman pelatihan, ada Banyuwangi, ada Bali, ada Malang, ada
Kediri, Tulungagung, mana-mana seluruh Jawa Timur itu. Banyuwangi yang dulunya itu berkembang pesat, Banyuwangi. Sekarang juga gitu. Terus Malang, waktu Malang itu buat apa itu, kalau kami di pelatihan di Malang kan terus kunjungan. Iya. Buat kunjungan yang tanam organik itu. Iya. Terus sekarang ya sudah nggak ada. Teman-teman yang di WA grup keluyuran tok ya. Terus sekarang kelihatannya kan masih ada untuk WA pertanian. Iya. Kelompok organik pertanian itu aja kelihatannya organik, pakai ini begini. Organik gak iso nyampe sertifikat ae wis gak usah iku. Saiki dodol nanti wis pangan dhewe sampai ngoten. Terus gini Pak, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak. Kami ini kan anak-anak muda Pak. Bisa gak Bapak memberi motivasi kami untuk anak-anak muda untuk tidak, maksud saya ini biar gak malu gitu Pak, terjun ke pertanian, iya. Apalagi ke organik. Saran Bapak itu Pak, apa? Memang kan pemerintah kan berupaya, iya. Berupaya kalau bisa kembali seperti dulu, zaman dulu, iya. Nggak pakai kimia, pakai organik. Tapi kan terus gimana? Dituntut apa itu? Produksi kan, ya gitu. Kan pemerintah kan juga menuntut produksi berkembang. Iya. Produksinya harus ditingkatkan kan gitu. Iya. Nah, untuk suatu pangan. Iya. Nah itu kan kalau organik kan nggak bisa, kalau ditekan seperti itu kan nggak bisa. Nggak seperti itu kalau organik itu. Ya gimana ya? Bisa nggak? Ya tapi ya jangka panjang, nggak mungkin sampai kayak tanam kimia gitu. Ya bisa aja. Saya setuju juga gitu kalau. Saya juga setuju kalau lahan itu kembali ke organik. Cuma itu tadi loh, masalah tuntutan produksi, tuntutan ekonomi maksudnya. itu. Kalau ya yang kemarin masih ada teman, masih ada istri, begitu panen langsung bawa ke jemuran, iya. dijemur saya masukkan gudang. Bu, ini biaya tanam lagi kan? Iya. Nah, kalau sekarang biaya tanam lagi, kalau nggak jual padinya itu tadi kita jemur, kita simpan, terus buat tanam lagi biaya dari mana? Kan kita beri Iya. gitu kan. Yang kemarin kan masih ada istri kan bisa gini-gini, tinggal ngomong aja. Iya. Nah sekarang waduh, ini tak pikir-pikir kok nandur mana kau apa nih terus organik ini kira kayak saya tergabah. Saya pikir gini, saya pakai beralih ke kimia lagi, dapat 6 ton tak jualin 4 ton del. Ini sudah pegang uang, bisa buat tanam lagi, bisa buat nyarutang kan gitu. Yang 2 ton saya jemur, saya proses buat beras. Yeah. Buat beras saya jual bebas kan gitu. Yeah. Saya jual bebas di toko-toko ini, saya kasih 1 kintal udah itu. Kalau beras kimia begitu masuk gudang plek, nunggu permintaan Pak nanti minta berasnya 10 kantong, minta berasnya 20 kantong, bisa baru saya proses gitu kan. Kalau pakai padi kimia kan saya bebas, mau saya 2 ton saya proses buat beras,
dapat 1 ton beras. Saya panggil teman saya di luar ini, aku udah beras sama ini kilo kali piro, sudah jadi uang kan gitu. lebih mudah itu maksudnya itu. Iya. Wah, aku naik terus organik ini terus piye gitu. Dari Bapak kan sudah jadi ikon kalau di Iya. Jombang itu kan Pak. Iya memang tapi saya gimana ya? Yang memang nggak ada. Iya. Nggak ada yang punya sertifikat Kabupaten Jombang sampai mencapai sertifikat organik. Iya. Ini bukan jadi pertanyaan lagi Pak. Nggak jadi terakhir ini. Sebenarnya kalau pertanian organik ini menguntungkan nggak sih Pak untuk untuk Bapak ini untuk sebenarnya ini? Sebenarnya ya. Untuk kesejahteraan maksud saya Pak. Untuk kesejahteraan petani itu menguntungkan nggak untuk menjadi petani organik ini? kurang menguntungkan itu masalah pemasaran. Masalah. Nah, kita kan kalau bisa pasarnya bisa, kalau ada kan kami bisa mengembangkan, bisa tanggung jawab, berani tanggung jawab. Iya. Kalau ada pasar memangnya, memang kemarin kan sudah itu pihak Bapeda sudah mengadakan rapat-rapat waktu itu, Bu Rini barang ini Bu mengadakan rapat, maksudnya beras organik diserap dengan harga 17.000 per kilo. Ini baru. Iya. Ini ada itu. Jadi 17.000 saya rasa ada kemauan yang rada gitu. Nanti teman-teman saya ajak kembali. Iya. Tak beli aja 15.000 per kilo. Iya. Ya, tak ambil. Kami kan berani tanggung jawab. Nah, 15.000 kami jual kan di sana kan 17.000. Ini baru bisa nambah lahan, bisa berkembang. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada apa-apa. Pihak dinas, pihak Bapeda, pihak pertanian. Sampai saat ini tuh net harga tertinggi beras organik itu berapa sih? Net Bapak yang pernah jual harga tertinggi? 16.000 ya kemarin tuh. 16.000 Pak. 16.000 lah. Beras premium sampai 14.000. Iya. Nah, masa kami sama selisih 1.000, 15.000. Jadi tak kasih harga 16.000 yang terakhir. Terus seumpama ini Pak, seumpama ada entah itu orang secara personal ataupun organisasi ataupun kelompok ini Pak, seumpama mengangkat petani organik ini untuk menjadi angin segar lah untuk Bapak ini, apakah masih ada kemungkinan ini untuk bangkit lagi nih Pak untuk padi organik Ya. di sini nih? Kelihatannya kayak enggak dulu. Ini nanti saya terus terang. Iya. Kami masalah ekonomi, Iya. kalau saya lihat pandangan dengan pola organik ini Iya. ndak bisa muter gitu kan, gitu loh. Nah, kalau nanti ya tadi itu gambaran itu sudah saya gambarkan. Kalau pakai itu tanam kimia, tenang aja 5 ton saya jual, 3 ton 2 ton saya jemur, proses beras sendiri. Itu sudah dapat modal, ya kan, gitu loh. Kalau sekaligus kan bisa bisa dapat modal. Kalau berdasarkan itu tadi panen nggak sampai 4 ton, 3,5, 3,4, 3,2 per hektar itu. Per hektar? Per hektar. Berapa Pak? 3 ton 2 kintal, 3 ton 4 kintal, 3 kan terlalu nihil. Iya. Gitu. Nah, itu sudah panen, yaitu tadi dijemur, dimasukkan gudang. Kalau ada permintaan baru kami proses. Padahal umumnya padi itu kan per hektar bisa mencapai Ya, 7 sampai 8. ya, gitu kan, minimal Pak, ya. kan 5 ton 6 ton. Iya. Mas, saya punya gambaran, waduh, ini beras kimia, manfaat kimia
oleh 6 ton, tak dole petang ton wong gawe 6.000-an wis 24 juta, wis kena gawe modal gak bingung-bingung modal lanjut maneh sak penake gawe nyarutang penak. Terus kalau seumpama ini Pak, seumpama kita balik lagi berandai-andai Pak ya. Seumpama ada investor yang mau mendanai Bapak, seumpama ini dari segi permodalan produksi. Iya. Bisa jadi umumnya Bapak menghasilkan dari setiap produksi itu berapa juta Bapak untuk satu musim itu? Kami nggak pernah sampai apa itu mendetil Iya. di situ. Seumpama gini, untuk seseorang yang mendanai Bapak, terus Bapak mendapatkan sejumlah uang untuk pendanaan awal maksudnya itu untuk perputaran keluarga gitu maksudnya itu. Tapi hasilnya nanti diambil, apakah itu bisa seumpama ada investor gitu masih memungkinkan nggak Bapak untuk lanjut sampai pertanian organik ini? Kayaknya nggak berani kan, karena itu dari segi pendapatan panen itu tadi kurang memenuhi kuota hasilnya itu Pak ya? Hasilnya Iya. kurang maksimal, masih kurang maksimal. Dulu kan sering juga ada investor ya gitu, sama teman-teman tidak ngumpul lalu kira-kira didanai sekian untuk biaya ini kan gitu, tapi ternyata ya nggak berani juga ya. Pokoknya sulit Mas. Ternyata ini teman-teman di kabupaten yang terlalu apa itu ya dengan organik, ternyata ya nggak berani. Ada teman sampai sekarang ya masih itu perlakuannya masih banyak organik juga. Iya. Kalau dia jual beras sehat itu kelihatannya teman pelatihan di Jombang, tapi nggak berani sampai mencapai sertifikat gitu. Makanya di Kabupaten Jombang satu-satunya sertifikat yang di sini yang punya sertifikat organik. Kemarin tuh saya sudah memutuskan nggak mau berhenti organik kuning itu. Jadi kuning perintahkan PPL Mojowarno, PPL bareng sini, diperintahkan suruh ke rumah sini untuk ngerayu saya supaya nggak sampai berhenti. Terus ini Bapak, ini yang terakhir. Untuk anak-anak muda ini Pak, untuk menjadi petani ini gimana Pak? Untuk, ya maksudnya ini saran Bapak untuk anak muda biar nggak malu gitu Pak, jadi petani. Kalau punya lahan ya dicoba aja, coba aja, nggak usah terlalu luas, lahan luas. Ya kalau sementara dibikin buat konsumsi sendiri ya gitu. Ini ada kok, nggak semuanya tak kimia enggak. Jadi saya tetap masih ada lahan sisa untuk saya konsumsi sendiri gitu. Soalnya bedanya beda banget Mas. Ini kan saya kan sudah makan sehari-hari kan sudah beras kimia. Ya beda. Kalau beras organik itu yang seperti beras saya itu masih dingin tetap punel. Masih dingin tetap empuk, dikunyah itu masih empuk, masih punel. Kalau beras kimia kalau hangat kan punel, kalau masih hangat paunel. Tapi sudah dingin ada kerasnya kan, keras. Kalau beras organik enggak, masih empuk, masih punel. Dipegang ini masih betul nggak gampang mabuk, nggak gampang basi. Dibandingkan ini beras kimia, ini beras organik, taruh di piring tidak beda.
Kalau beras organik malah kering malah. Kalau beras kimia bisa jemek malah basah kan gitu. Cuma itu bedanya itu. Kalau dikunyah itu beras organik masih dingin, tetap empuk, tetap punel, nggak ada keras. Ini nanti boleh lihat lahannya Pak, gitu? Lahan untuk yang ini. Ini kan belum tak kasih pupuk. Iya. Ini masih umur 2 mingguan kira-kira. Oh ya, nanti Monggo. ingin lihat. Sama ini Pak, untuk ini pemupukan Bapak ini cuma yo anak-anak ingin lihat ya Pak. Iya. POC terus ini cuma ingin lihat. Sama contoh berasnya aja nih, ini ada Pak untuk yang Berasnya masih ada. nggak ada. Oh, ya. sudah ya. Berarti cuma ininya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ini masih banyak, saya baru pesen nih. Iya. Baru pesen stikernya, baru beli plastiknya. Wis. Ini masih banyak. 5 kilo ini Pak ya. Iya 5 kiloan. Terima kasih Bapak Ya. untuk wawancaranya. Kita Oh, tinggal begini, Pak. kita tinggal ke lahan untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman. Wawancara kali ini kita langsung ke lahan saja untuk Ya. ini ya, melanjutkannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Kita saat ini berada di wilayah Desa Banjarsari, Desa Kecamatan Bareng. Terima kasih untuk mengikuti wawancara ini. Semoga apa yang kita cari, apa yang kita ulik kali ini, semoga mendapatkan berkah ataupun ilmu dari apa yang kita kerjakan. Demikian wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.